Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Censa dengan NIM 22087083 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya akan di kesempatan ini saya akan mempresentasikan artikel konseptual yang berjudul Tata Kelola Pemerintah Digital dalam Mewujudkan SDG 16. Salah satunya itu adalah transparansi, akuntabilitas, dan selanjutnya itu latar belakang mengapa topik ini penting. Ada 3 alasan utama. Pertama, SDG 16 secara eksplisit mengamatkan pembangunan institusi dan efektif. Yang kedua yaitu adalah kondisi tata kelola Indonesia saat ini yang mesti memperhatikan. Data Transparency Internasional tahun 2023 menempatkan skor CBI Indonesia hanya 34 dari 100 yang mengidentifikasi lemahnya kontrol terhadap korupsi di sektor publik. Yang ketiga yaitu adalah COVID-19 telah menjadi pendorong kuat percepatan digital. Selanjutnya itu adalah COVID-19 telah menjadi pendorong kuat percepatan digitalitas layanan publik. Perpres nomor 95 tahun 2012 tentang SPBE yang menjadi fondasi kebijakan e-government masih menyisakan kesenjangan besar antara regulasi dan implementasi nyata di lapangan. Selanjutnya yaitu adalah kerangka teori dan konsep. Untuk memahami persoalan ini, artikel ini berpijak pada beberapa kerangka teoretis. Secara konseptual, e-government diidentifikasikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan pertukaran informasi dan mengintegritas sistem pemerintahan. Namun secara teoretis, kita berpijak pada new public governance dari Osborne yang menekankan pentingnya jaringan kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Meski demikian, 3 kondisi mendasar kualitas tata kelola digital infrastruktur yang merata yaitu adalah kapasitas kelembagaan dan literasi digital warga. Selanjutnya yaitu adalah transparansi. Dimensi pertama adalah transparansi. Kebijakan dan anggaran Indonesia sebenarnya telah menjadi sejumlah platform yang cukup baik seperti APBN kita dan LKPP yang semuanya dapat diakses publik. Namun tantangannya nyata, yaitu ada fenomena information overload, kualitas data yang tidak konsisten, dan kesenjangan digital yang masih lemah. Yang paling mengkhawatirkan yaitu adalah penelitian menemukan bahwa hanya sekitar 40% pemerintah daerah yang secara konsisten memperbarui data anggaran di portal resmi mereka. Selanjutnya adalah akuntabilitas. Dimensi kedua adalah akuntabilitas. Kelengkapan berbasis teknologi, di sisi positif, dan evaluasi SAKIP tahun 2022 menunjukkan bahwa 89% kementerian dan lembaga sudah mendapat predikat minimal B2 atau sangat baik, meningkat drastis dari hanya 63% pada 2018. Selanjutnya yaitu adalah BPK sendiri mencatat bahwa ketidakintegritasan sistem ini masih menjadi hambatan signifikan dalam pemeriksaan keuangan negara. Berikutnya yaitu adalah partisipasi publik. Itu adalah dimensi ketiga, adalah platform laporan yang dikelola bersama oleh KSP, Ombudsman Republik Indonesia, dan Kementerian PAN RB menjadi salah satu contoh keberhasilan paling konkret. Sejak diluncurkan pada tahun 2012. Sejak diluncurkannya pada tahun 2012, platform ini telah menampung lebih dari 2 juta laporan warga dengan tingkat penyelesaian 78%. Angka yang cukup impresif untuk standar layanan publik. Namun di balik keberhasilan itu, ada persoalan serius yang harus diakui. Penetrasi internet di pedesaan baru mencapai 59,2%. Artinya kelompok masyarakat yang paling membutuhkan suara justru paling berisiko termarginalisasi lebih jauh.
Selanjutnya itu adalah implementasi. Lalu apa aja tantangan yang menghadang? Ada 3 tantangan utama, yaitu kesenjangan infrastruktur antara Jawa dan luar Jawa masih sangat mencolok dengan Papua atau Maluku. Dan yang ketiga yaitu adalah ancaman keamanan cyber yang semakin nyata, ditandai dengan bocornya data 279 juta peserta BPJS Kesehatan pada tahun 2021. Meski perlindungan data pribadi, implementasi efektif masih memerlukan kapasitas kelembapan yang belum sepenuhnya siap. Fix dalam kajiannya menyebut ini sebagai design reality atau GAP. Ketika sistem yang dirancangkan tidak konseptual dan kondisi lokal yang sebenarnya. Selanjutnya itu adalah pembelajaran komparatif. Di tingkat global, Estonia membangun ekosistem e-government terintegrasi berbasis platform X1 yang memungkinkan pertukaran data antar lembaga secara aman. Kunci keberhasilannya bukan pada kecanggihan teknologinya, melainkan pada komitmen politik yang konsisten dan investasi literasi digital. Di Asia Tenggara, Singapura dan platform di Asia Tenggara itu adalah Singapura dengan platform nya menjadi referensi efisiensi. Meskipun sulit, diprediksi langsung meningkat perbedaan skala dan struktur pemerintahan. Di dalam negeri itu ada di Surabaya dan Banyuwangi. Dengan berbagai inovasinya, membuktikan bahwa keterbatasan struktural bukan alasan untuk berinovasi. Selanjutnya itu adalah kepemimpinan yang visioner, tim teknis yang kompeten, dan komunitas penggunaan yang aktif. Selanjutnya itu adalah kesimpulan. Dari seluruh pembahasan, ada 4 kesimpulan substantif yang dapat ditarik. Pertama yaitu transformasi digital memiliki potensi besar memperkuat SDG 16, namun potensi ini belum terrealisasi secara optimal. Kedua yaitu adalah pemerintah daerah mengalami apa yang saya sebut e-government. Tampilan digital yang ada tetapi substansinya tidak kelola dengan benar. Yang ketiga yaitu kesenjangan digital adalah tantangan paling fundamental karena berisiko memperparah ketimpangan partisipasi antara kelompok masyarakat. Dan keempat yaitu membangun ekosistem akuntabilitas digital yang efektif membutuhkan pendekatan holistik yang bisa hanya mengandalkan satu komponen saja. Presentasi yang dapat saya sampaikan, kesimpulan besarnya adalah sederhana namun mendasar. Teknologi adalah alat, bukan tujuan. SDG 16 hanya akan terwujud secara substansi ketika masyarakat memiliki kapasitas dan keinginan untuk berpartisipasi aktif dalam tata kelola, bukan sekedar menjadi objek dan kebijakan digital pemerintah. Terima kasih atas perhatiannya pada Ibu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.